Bilar, tas tuh kabarnya gimana? Kabarnya baik, alhamdulillah. Cuma gue yang nggak baik kan, karena masih kehilangan tas Yang gue. ditanya tasnya. Iya. Tasnya masih berada bersama orang lain. Tuh, doain guys supaya cepat balik ya guys ya. Doain. Doainnya. Tasnya. Pakai tangkosin dia biar pulang. Lar, cipuk sama ininya bisa COD nggak? Kalau cipuk kita nggak Ah, bisa iya, COD apa ya? guys. Kalau cipuk sama bakso aci kita nggak bisa COD. Tapi kalau cuangki sama makaroni itu Iya. bisa COD. Ah, itu dia tuh. Ya. Isi tasnya apa aja bang? Isi tasnya ada AirPod, nggak banyak barangnya sih, nggak banyak barangnya. Cuma memang ada dompet di sana. Dompetnya itu ada Identitas lah. kartu ATM, identitas, dan ada kredit card gua. Tapi sih gua udah blokir, jadi dia nggak bisa pakai. Mana di Hongkong itu nggak pakai PIN lagi pak. Oh nggak pakai. Iya, jadi kalau mau belanja, Di tap doang berarti ya? gue yang bayar. Oh gitu. Kalau seandainya kan iya, kalau seandainya kan dia ngerti tuh cepet tuh ya. Kan limitnya masih lumayan tuh. Dia bisa kalau beli Mac gitu kan, beli MacBook atau beli iPhone gitu kan. Tek, udah. Oh gitu dong. Iya. Masuk langsung ke SMS. Iya. Oh. Masuk langsung ke SMS nih. Berarti ininya Iya. Kadang-kadang di ini beberapa banget. negara Kalau di gitu. Hongkong, mau bayar tinggal tap doang. Nggak Biasa. perlu pakai PIN. Ini biasa ya. segala macam. Masuk. Itu kalau misalnya mau beli barang di Tuh Hongkong. langsung masuk tuh. Yang terhormat pemegang kartu kredit BCA gitu. Langsung masuk. Ini belanja kemarin di Dorset. Itu langsung masuk. Itu langsung masuk tuh kayak gitu dari BCA-nya. Nah cuma Tapi memang ngeri juga ya. Apa? Nggak pakai PIN maksudnya ngeri juga Iya ya. nggak pakai ini, tinggal tap dong. Tap, belanja dia. Jadi punya dia barangnya. Ngeri banget. Oh, security-nya Iya, security-nya ini banget. Beda. Iya nggak secure, nggak aman. beda di sana kan. Iya makanya pas saya mau ini kan apa bahasa Inggrisnya payment apa POS. ya misalkan dia nanya gitu pakai bahasa Inggris ya pokoknya itu ya mau pakai bayar pakai apa Oh, gitu. bayar pakai Oh Which I channel? Which uh, channel to pay? purchasing with card gitu bilang anjay. I purchase with card gitu kan. Oke with card set tempel doang. Oh finish ya finish Hah? Enggak pakai pin gue tanya. No need pin katanya need pin. Cil, ngeri juga nih kalau diambil orang nih ke dalam hati gue. Karena di dalam dia kan kerjasama dilihat logonya. Mungkin kali ya. Dalam hati saya udah sempat ngomong loh pak. Aduh, kalau ambil orang nih ngeri juga nih bahaya juga di sini. Itu ada visa. Ya mungkin kali ya. Ada dalamnya ada visa. Cuma pas saya lagi di London, saya bayar pakai itu, pakai pin tetap. Beda-beda. Risk appetite. Beda ketentuan di negara kali ya. Ini beda. Yuk ada ini kayak gunting kuku yuk. Kebenaran saya bisa ngejelasin. Takutnya di oh gitu ya. Kan Oh orang banker ya. Takut ditunjuk penumpang lain, kemudian diambil yang berharga dan dia nggak mau dibuang Ya, di tong sampah. Iya itu dia tuh. Bilar kok ikhlas kehilangan barang kok nggak sedih ya? Ya mau gimana bu? Masa mau nangis? kemarin sudah sedihnya. Iya. Kemarin sempat ada Sekarang kehilangan. masih sedih. Cuma kan kita tetap ikhlas. Ya ikhlas, ya ikhlasin aja. Karena saya pernah pak, saya pernah kehilangan handphone di Mekah. Saya belajar banyak dari situ. Belajar ilmu ikhlas tuh. Bener-bener saya rasakan. Di Mekah tuh memang banyak kejadian spiritual yang tidak kita sangka-sangka. Tapi yang kita tapi bisa jadi pelajaran penting dan kadang-kadang yang di luar nalar itu bisa terjadi. Contoh, gue pernah kehilangan handphone. Saya kejatuhan handphone pas saya lagi makan di restoran di tempat hotel saya nginap. Ini saya udah kalian Handphonenya jatuh. Saya sadar itu sekitar setengah jaman. Wah, handphone saya mana nih? Wah, hilang. Akhirnya lewat handphone satu lagi, coba dicek Find My iPhone kan, Oh, iya. kan connect kan, saling connect. Cuma di handphone itu memang handphone yang ini pak, handphone buat saya komunikasi sama orang-orang banyak, partner, teman-teman. Yang satu lagi tuh handphone yang jarang, yang hanya lebih saya pakai untuk sosmed. Oke, nah jadi handphone yang hilang itu jauh lebih penting sebetulnya. Karena data-data segala macam nomor-nomor kontak orang. Jadi kalau kehilangan itu saya lebih kehilangan daripada kehilangan handphone satunya. Saya coba cari di Find iPhone. Nah, posisinya waktu itu udah di luar hotel. Saya coba kabarin ke Ustadz Suki sebagai kan pendamping kita saat itu.
di apa di Mekah sana kan. Mereka coba cari tuh, saya coba 2022 ya? 2022. Saya coba Bulan November ya? mereka cari tempatnya tuh di restoran dia lagi di restoran, dia coba nyari, ditelepon sama Abah Subki, nggak ada Kak Bilar, handphonenya nggak ada Kak Bilar, saya udah cari, masa saya ubek satu-satu orang yang ada di sini gitu kan. Oh gitu ya Abah. Akhirnya itu kan waktu zuhur ya, asar saya sholat tuh Pak, sholat di setiap sholat saya pasti saya doakan, ya Allah tolong ya Allah bantu ya Allah, hamba sangat butuh handphone tersebut Karena datanya kan. bantulah hamba ya Allah. Gue selalu memohon guys, semohon mungkin gue bisa handphone itu bisa balik ke tangan gue gitu kan. Maghrib, isya gue doain, sampai besokannya pun sama, tetap saya doain, gue doain. Spiritual banget. Akhirnya di hari ketiga, Udah pasrah kan? iya itu kan kita di Tower Zamzam ya. Di Tower Zamzam itu ada Al Abraj itu satu minimarket yang sering kita lewatin, gitu kan. Nah, kita lewat sana menuju Jabal Rahma. Jabal Rahma saat itu. Nah di Jabal Rahma, entah kenapa saya tuh ngerasa, wah udahlah, Ikhlas lah. gue mesti ikhlasin aja nih. Kayak memang udah kodorullahnya gue harus kehilangan handphone ini. Nanti masalah nomor, ya udah coba nanti gue nge-default lagi, gue coba kalau ketemu sama orangnya gue coba minta nomor satu Iya. atau ya bangun lagi dari nol lah gitu ya. Saya coba begitu Pak. Terus bahkan saya udah bilang ke Abah, saya kan butuh handphone lagi. Nanti ya, kita coba cari ke toko handphone ya Abah ya gitu. Mau beli handphone gitu. Gak lama kita jalan pulang ke hotel kita. Saya ngelewatin minimarket yang tadi saya sering lewatin, apa namanya? Al Abraj. Al Abraj, Oke, Al Abraj namanya. Entah kenapa di hari pertama, hari kedua itu kan saya selalu coba telepon kan, tidak pernah diangkat Pak. Entah kenapa itu saya ngerasa itu adalah peluang terakhir, last chance. Oke, ini kesempatan terakhir gua. Kalau memang gua telepon nggak diangkat, oh ya udah berarti udah. Gua beli handphone baru nih. Jagoan, ya. Saya telepon nomor saya itu, nomornya masih aktif. Jadi hari pertama, hari kedua itu nomornya masih aktif, tapi tidak pernah diangkat. Di hari ketiga ketika saya sudah pasrah, sudah ikhlas, saya telepon, dering ketiga langsung diangkat. Assalamualaikum. Pakai bahasa Arab. Wah, nggak bisa bahasa Arab nih gue. Ada Abah Subki. Abah. Ini nyambung. Diangkat sama ada orang yang ngangkat nih, yang megang handphonenya. Diangkat sama Abah, disambung sama Abah. Ngobrol lah pakai bahasa Arab kan. Iya, ini handphone anak saya kehilangan kemarin, ketinggalan bla bla bla. Terus orang itu bilang, oh iya, itu sama saya kata dia. Kamu di mana hotelnya? Nomor berapa kata dia? Saya anterin katanya. Dia langsung menawarkan untuk mengantarkan langsung Pak ke kamar saya. Oh ya udah janjian dong, akhirnya janjian. Kita ketemuan di depan pas persis di kamar saya. Oke, janjian. Terus tutup telepon. Nggak lama, setengah jam kemudian dia datang, dia nganterin handphone. Ya Allah. Lalu udah ikhlas ya gitu. Di situ, padahal saya sudah ikhlas loh. Udah. Ketika saya ngerasa itu udahlah, ini bukan milik saya gitu. Tapi justru dikasih. Nah, Abah bilang kalau memang ada cara-cara Allah yang mengetes umatnya dengan cara begitu. Ibaratnya seperti orang tua. Kadang-kadang orang tua kan suka, gua ambil deh dari anak gua nih. Nah, kalau dia ntar udah diem, udah nggak nangis lagi, nah gua kasih lagi nih. Abang lah ya. Nah, ibaratnya tuh seperti itu. Gitu. Seru. Gitu. Koper gitu berarti. Oke, ini banyak bawa asisten, kenapa sampai ketinggalan sih? Kemarin asisten kita tuh lagi sibuk sama koper. Jadi koper kita kan barang bawaan kita kan cukup banyak. Jadi memang mereka tuh udah fokus sama barang mereka masing-masing. Nah, gua di taksi yang berbeda, teman-teman. Di taksi yang berbeda. Mereka di taksi yang kedua, gua sama Pak Ferry di taksi yang pertama. Gitu. Bang, tasnya gimana kabarnya kan? Ya udah gitu. Kalau ditanya
ya udah gue coba pasrah aja. Kalau memang masih rezekinya ya insya Allah balik. Kalau memang ya udah, berarti memang bukan rezeki gue. Penting udah usaha guys. Yang penting udah usaha, kita udah ikhtiar, Betul. dan udah dibantu sama teman-teman juga, teman-teman dari Lesta Lovers Hongkong tuh. Pai, coba tong Pai. By the way, kalian udah pada beli belum ini? Dan nih cuman yang masih banyak yang Makanya jangan jauh dari bini. Bini gua itu di sebelah gua, cuma dia nggak juga, karena kita kan berangkatnya pagi-pagi. Kadang-kadang kita kalau pagi itu kan suka lupa. Tapi ya memang ya, kata bini saya Pak, ada kadang-kadang cara Tuhan ya berkomunikasi untuk mengingatkan nih. Jadi dia bilang, Kak, aku tuh pas lagi di mobil, saat aku lagi ngawang-ngawang di kaca, kata dia, entah kenapa tuh aku kepikiran sama tas kakak yang di bawah kaki kakak, katanya. Iya. Jadi dia bilang, aku tuh kayak lagi ngawang-ngawang di kaca, kata dia. Aku tuh kepikiran ada tas di bawah. Dia bilang, nah ternyata mungkin, kata dia, itu tuh Allah tuh atau Tuhan tuh udah mengingatkan lewat pikiran kita. Ini nih ada tas nih, iya insting. Jangan lupa ya. Gitu. Jangan lupa ya. Kok temen tasnya dibawa biasanya di selempangan. Iya, kan kadang-kadang pagi kita males kan, pas gitu. Terus ATM atau segala dalam tasnya gimana Bang? Aman udah diblokir. Aman. Insya Allah aman, insya Allah. Doain guys ya, semoga Ayo, aman. udah pada beli belum ini? Ngobrol mulu, deh cerita mulu. mau muter nggak sampai sini kan? Boleh. Kenapa kalau ke luar negeri Mario nggak pernah ikut? Muter. Karena biasa Udah achieve gitu. kita selalu bawa cewek. Hah? Kita bawa cewek atau bawa Bebas. cowok yang cewek-cewekan. Kenapa? Karena biasanya lebih gampang, lebih telaten, lebih gesit, Lebih teliti. lebih gercep, lebih teliti. Nah, itu. Itu alasan kenapa Mario jarang dibawa. Emang bawa. Itu bakso Ica, Aci Kak. Ica mah Bakso Ica. Ica mah babi Kak. Kan ada tuh. Ada lagi bener. Kan ada babi kan itu si Ica kan. Spidol di Pilox. Ingat aja. Yang lain semua cowok kok, Lesti aja cewek. Ya kan dari luarnya. Dari luarnya. Us. Enggak, maksudnya dari luarnya itu mereka cowok. Dari dalam kalau kita lihat lebih jelas itu mereka cowok sekali. Cowok sekali. Iya. Karakter ya. Ceweknya berkali-kali. Si adik kenapa tuh nangisnya lagi sama bundanya dia? Ya biasa namanya anak bayi, si adik kenapa nangis? Namanya anak bayi bu, masa anak bayi dia Nggak mulu? boleh nangis. Kalau dia mulu, ini dong, spirit doll. Iya, cuma ini doang. Oke, kita mulai jualan dari banyak banget. Spirit doll ntar, dia mulu. Kenapa nggak ngos lagi? Boleh dipin aja nggak Pai? Ketikin di situ kenapa nggak ngos lagi, jawab terus dipin biar pada baca. Capek banget gua. Pertanyaannya sama. Mas, kita muter ya. Boleh. Jalur dan lain-lain. Ayo, nyimak Oke bang. Kita jualan nih ya guys. Iya. Guys, kita jual. Nah, nggak lama. Lupa saya Pak punya itu Pak. Iya, saya lupa punya tanah itu Pak. Sampai sewa kantor kita ya. Sampai kita sewa kantor kan. Kita kan sewa kantor. Ingat kan? Jadi saat kita punya tanah, dan Bapak pun nggak pernah saya bilang kan. Kak, Padahal Bapak waktu itu kan masuk ke di 2022 kalau nggak salah. 2023 awal ya. pokoknya Pak Andri ini termasuk orang lama juga guys. Jadi begitu kita rebuild, kita bangun ulang Leslar, Pak Andri ini termasuk yang salah satu yang orang pertama pionir ketika membangun Lestar Jilid 2 lah gitu. Nah, nggak tahu ya. nggak tahu ada bahwa kami itu punya lahan gitu di Jakarta. Jualan nggak tahu. Akhirnya kami sewa kantor waktu itu. Mahal banget lagi. Mahal lagi waktu itu, lumayan. Terus kita pikir-pikir lah, gue punya tanah, punya bangunan tua, kenapa nggak dijadiin kantor? Akhirnya hampir 2 tahun kemudian, Pak. baru si tanah itu kepake buat jadi kantor, ya, Pak. Iya. Orang nggak ngeh. Ya ampun, bayangin, kita beli sesuatu, kita lupa kita punya ini, punya itu gitu. Makanya kan kemarin kan sempat diomelin Pak RT.
gara-gara kita diamin, kita lupa sama barang itu, sama properti itu, si rumputnya itu udah tinggi Pak. Rumputnya udah tinggi, banyak nyamuk, terus itulah Pak, banyak komplain dari warga sekitar. Nah sementara Pak RT kan nggak tahu nomor kita. Pak RT nggak tahu nomor kita, nggak tahu mau ngubungin siapa. nggak tahu. Jadi suatu ketika pas kita lagi mau survei, bukan survei sih, kita mau ngecek buat ngepoles kantor yang sekarang, Pak RT nyampein ke Pak Firman, ke salah satu tim Leslar. Pak, minta tolong Pak, ini warga udah komplain tinggi banget itu, rumputnya udah kayak pohon. Gitu. Jadi, nah sekarang ya akhirnya kita manfaatkan itu si kantor tadi untuk si lahan tadi untuk jadi kantor. Jadi lebih menghemat juga, kita nggak perlu sewa untuk kantor lagi. Kemarin kita kan kantor kita di Jagakarsa terus. Nah itu acara. Itu ceritanya. Acara kemarin korban. Katian minta Mario bikinin kopi Kak Tian. Kalau nggak Tian maaf ya. Itu acara kurban di situ ya? Acara kurban. Nah kemarin ternyata apa? Kalau sekarang kan 2 tahun diambil negara Bang. Emang iya. Enggak lah, itu kalau giri kali. Kalau saya emang enggak Pak ya? Kan kita bayar pajak ya. Kalau kita bayar pajak, itu kalau nggak bayar pajak ya? Kita kan bayar guys. Nggak bayar juga Pak? Nggak diambil. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah guys ya. Ya oke. Jualan apa Pak katanya? Jajanan Jalu guys. Mau pisang goreng ya? Yuk. Tanah warisan itu. Tanah warisan. Emang belinya sih emang tanah ahli waris sih. Tanah ahli waris tapi udah dijual sama orang, diambil alih sama orang. Kok gue sekarang suka bilang ya, lucu suka lawak. Ya baru kenal. Baru kenal. Tak kenal sama kata sayang. Tak sayang? Maka kita mau tak keder lagi gua. Jualan apa Bang? Bang Onto, ini jualan ini Bang, cemilan Bang. Cemilan Jajanan Abang Jalu. L. Jajanan Jalu ini punyanya Abang L. Nah, itu ada kelihatan mukanya tuh ya. Jajanan Jalu. Kenapa jajanan Jalu Bang? Karena ini terinspirasi dari anak kita. Jadi saat kita lagi bertukar pikiran sama istri ya, gua lagi bertukar pikiran sama istri, kepikiran kenapa nggak ngasih nama yang berkaitan sama abang tadinya. Tadi kepikiran kenapa nggak Abang L aja ya? Cuma takutnya terlalu segmented. Iya, Memang bener. Kalau Abang L itu udah identik sama Abang L. Cuma kita pengen apa ya yang lebih generik, yang orang lain tuh tidak hanya melihat sekedar namanya Abang, tapi memang suka karena produknya gitu. Akhirnya, tapi tanpa melepaskan sepenuhnya dari embel-embel Abang. Nah, akhirnya kita kepikiran bikinlah namanya Jajanan Jalu. Jalu itu artinya anak laki-laki. Gitu. Kalau anak lika-liku artinya? Anak lika-liku. Nah udah, nggak dipikirin. Kan ya guys ya, pokoknya Jajanan Jalu yang mau check out tinggal langsung cek aja di Kalau dia keranjang ngerti kuning nih, ya. Opa ini dia nih. Ya. Langsung cek di keranjang kuning, langsung di Opa check out, langsung ngerti. Kalau nggak salah Opa ikut goreng-goreng makaroni juga. tukang gorengnya. Iya, nanti ada kita bikin ya guys, dia lagi goreng pakai lagunya Bang Opik. Detik waktu terus berjalan. Kelana deh guys, kelana. Nah, coba. Ya, jajanan Jalu lagi dong. Mau CO belum gajian, nggak apa-apa. Nanti pas gajian jangan lupa beli. Dan insya Allah nanti rezekinya makin lancar ya habis beli ini ya. Pas jajanan Jalu. Jajanan Jalu kenapa? Kan belum di spill dari tadi udah. Oh iya Jajanan Jalu ini dong. Ini aduh. Udah beli. Aduh. Udah pada beli ini belum di spill. Sayang banget nih kalau kalian belum pada beli. Betul. Yang pada beli tuh makasih banget ya yang udah nyempetin untuk beli. Tapi yang belum, ayo dicoba dulu. Ayo di CO Kak, nih Kak. Mau Di CO, kerja, Kak. mau gajian tapi lu pengen gajian tapi belum kerja bang. Mau CO tapi belum kerja bang. Ini murah kok guys. Ini murah Murah tapi banget. kalau belum kerja ya gue doain ya mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang Amin. bagus, yang baik, yang ideal Amin. dan gajinya sesuai. Jadi Amin. nanti suatu saat Amin. bisa beli apapun, ya. Nggak mesti beli ini, tapi bisa beli apapun sesuai dengan kebutuhan dan Kebutuhan. keinginannya. Betul.
Tuh gue doain. Kenapa lagi gue doain kan? Kenapa gue selalu mendoakan orang yang baik-baik? Supaya doa tersebut berbalik ke gue. Amin. Makanya gue tuh selalu setiap ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman yang udah lama gak ketemu, selalu gue bilang, sehat selalu ya, sukses terus ya, gitu. Karena itu bisa jadi doa yang doa yang kembali ke kita, Kembali ke teman-teman. kita. Makanya jangan suka komentar-komentar jelek, ngejejekin orang lain, nyumpain orang lain. Kalau balik ke kalian gimana? Gitu. Jadi doain orang lain yang baik-baik supaya nanti doa tersebut, ucapan tersebut bisa berbalik ke kalian. Itu yang gua pelajarin sebegitu ya. Makanya kadang-kadang yang nge-hate, yang iri sama kehidupan orang lain, ngomongin orang lain, itu gue yakin hidupnya seret, sulit, susah. Ya gimana ya orang dia aja hatinya kotor gimana? Makanya ucapkan yang baik-baik, meskipun nggak hanya ke diri kalian, tapi juga ke orang lain. Jadi doa pasti insya Allah ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hari ini Jumat yang berbahagia. Ayo guys, Assalamualaikum. ya. Makasih ya. Mudah-mudahan kalian murah rezeki, sehat terus dan sukses selalu dalam kehidupan ini ya. Amin. Nih by the way gue gunting buku nih sekarang. Gue udah pakai Liverpool. Ini kuku dari Liverpool. Sekarang apa-apa gue udah beli Mercedes Liverpool. Kenapa? Gue sengaja belanja banyak Mercedes Liverpool supaya Liverpool punya duit buat beli pemain. Ntar buat beli Isak. Pak Bilar mau tukeran dulu sebentar ya, Tukeran dulu ya guys ya. Hobinya mau siap-siap dulu sebentar. Oke. Amin ya robbal alamin tadi doanya ya. Ini gak bisa COD. Ya kalau makaroni sama cuangki bisa COD kakak ya. Oke, jadi kita langsung aja lanjut jualan guys ya. Jadi jajanan Jalu itu ada 4 tipe ya, ada 4 jenis. Yaitu ada pertama ada cipuk, Tipe 35 luasnya berapa tuh kak? Rumah. ada cipuk, terus ada bakso aci sambal ijo, terus ada cuangki, sama satu lagi nih kita minta maaf banget nih kak ya, soalnya ada satu lagi itu makaroni pedas. Nah tapi makaroninya sampelnya habis di sini. Saking enaknya jadi dimakanin mulu ya. Tuh, bakso acinya bisa COD. Kalau bakso aci kita nggak bisa COD kak. Jadi yang bisa COD itu ada cuangki, nih ada cuangki bowl yang ini, sama ada makaroni pedas. Nah kalau dua itu bisa COD. Tapi kalau misalnya si cipuk sama si bakso aci ini kita mau izin nggak bisa COD karena dari segi daya tahan. Bang mau nanya boleh nih ya? Boleh dong. Tanya guys, aku suka ditanya. Kita muter ya, ada. Nanti kita muter ya guys ya, banyak banget, ada tas, ada parfum, ada jam tangan, ada sepatu, ada banyak banget lah pokoknya ya. Jadi tetap stay tune sampai live-nya selesai. Oke? Target dulu itu 20. Oke. Yuk. Putar aja. Kenapa nggak bisa bang? Oh pantes ya. Oh pantes ya. Udah aku pesan bumbu rujak ya, betul. Ini cipuknya pakai bumbu rujak guys. Jadi kalian itu nggak perlu beli lagi bumbu rujaknya. Di dalam si cipuk ini udah ada bumbu rujaknya. Jadi udah enak banget dah. Top Marco top, the best of the best is the best gitu. Kenapa nggak bisa COD? Itu karena dari segi daya tahan kakak. Ya. Karena kalau daya tahan di suhu ruangnya itu cipuk sama bakso aci itu daya tahan suhu ruangnya itu 7 hari ya. Tapi kalau